Perang itu diwajibkan. Kalau ini disadari oleh Muslim yang di Indonesia di saat Belanda ada, mungkin Belanda nggak tahan lama di sini, Pak. Benar nggak, Pak? Semua orang gitu ya, semua masyarakat Muslim, semua yang sudah dewasa, minimal sudah bisa pegang golok gitu. Kalau ada Belanda di sampingnya, kira-kira bertahan lama nggak Belanda, Pak? Nah, saya nggak yakin bertahan lama, Pak. Tapi karena banyak yang nggak sadar akan kewajiban menyerang orang-orang kafir itu, akhirnya apa? Mereka bertahan lama. Makanya Muslim itu harus tahu hukum tentang apa, Pak? Tentang perang. Wa qatilu fi sabilillah. Tapi perang di jalan Allah. Ya, orang yang merebut tanah kita, menjajah kita memerangi mereka di jalan Allah ini, Pak, di jalan Allah. Jadi jangan lagi katakan ada Muslim di Palestina hari ini. Mereka mempertahankan hartanya, rumahnya, tanahnya. Itu di jalan Allah, di jalan Allah. Ya, tapi Muslim memang sengaja, Pak, sekarang dicekoki. Nggak ada lagi perang di jalan Allah itu, katanya. Nggak ada lagi. Akhirnya apa? Nggak ada orang yang punya semangat. Ya, seperti para sahabat dulu, bayang. Kalau sahabat Nabi itu nggak harus jadi militer, Pak, untuk jadi pejuang itu. Ya, kan semuanya kan, Pak, dulu, Pak, ya. Sahabat Nabi nggak perlu jadi militer dulu ikut perang, Pak. Bilal bin Rabah itu sebelumnya budak, Pak. Mungkin nyuci piring dulu. Ya, ngambil makanan, masuk Islam. Kemudian apa? Dia ikut perang nggak, Pak? Dia ikut perang. Dia nggak perlu jadi militer dulu, Pak. Intinya apa? Setiap jiwa, Pak, setiap jiwa. Kutiba alaikumul qital. Jadi diwajibkan perang itu setiap jiwa, setiap jiwa. Cuma nanti dibahas oleh para ulama, kapan fardu ain, kapan fardu kifayah. Kapan wajibnya untuk setiap jiwa, kapan wajibnya untuk seperti sholat jenazah gitu kan. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah kan. Artinya apa? Kalau sudah ada yang sholatin jenazah, maka yang lain gugur. Nah, dibahas oleh para ulama, berperang juga begitu. Kapan fardu kifayah, kapan fardu ain. Maka kalau seperti tanah Palestina itu bukan fardu kifayah lagi. Fardu kifayah bagi kita mungkin iya. Fardu kifayah bagi kita. Tapi bagi Muslim di sana itu fardu apa, Pak? Itu fardu ain namanya, fardu ain. Sama seperti kita dulu sebenarnya ketika dihajar oleh Belanda, dihajar oleh Jepang, itu fardu ain untuk kita semua yang ada di Indonesia. Itu sebenarnya fardu ain. Tapi ternyata banyak di antara kaum muslimin yang nggak sadar ini. Kenapa? Ya karena memang musuh-musuh Allah itu, orientalis itu pintar merubah hukum itu, merubah. Makanya dikirim Snok Hokronyo misalnya seperti di Aceh itu kan. Ya, orientalis Belanda yang disuruh belajar ke Mekah itu tujuannya apa, Pak? Biar ketika dia pulang ke Aceh, kemudian apa? Diajarkan kepada masyarakat, kalian itu nggak wajib berperang, kalian itu nggak wajib berjuang, kalian itu yang penting ibadah saja. Padahal dulunya sebelum Snok Hokronyo itu Belanda nggak nyaman di Aceh, Pak, nggak nyaman dia. Sejarah mencatat itu kan. Karena semua Muslim merasa apa? Wajib memerangi orang-orang kafir. Wajib memerangi orang-orang kafir. Maka setelah orientalis Snok Hokronyo itu mengajarkan ilmunya yang tujuannya sebenarnya melemahkan, maka berubahlah mereka. Berubah, Pak. Akhirnya enggak semua lagi, Pak. Enggak semua masyarakat Muslim punya kesadaran untuk memerangi orang-orang kafir. Maka tinggallah beberapa saja. Tinggal Tunku Umar, tinggal Cut Nyak-Din, tinggal yang kemudian apa? Gampang, Pak. Kalau tinggal 1, 2, 3 gampang enggak? Gampang. Sama seperti sekarang, Pak. Muslim begitu banyak, enggak punya kesadaran lagi untuk membela agamanya. Tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini gampang enggak? Dicepokin oleh musuh. Gampang, Pak. Itulah yang terjadi. Kenapa Cut Nyak-Din dibuang? Siapa lagi? Tunku Umar
bisa ditembak oleh Belanda. Begitu juga perjuangan-perjuangan di daerah lain tentunya, Pak. Tinggal satu dua. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat tidak ada lagi untuk membela tanah airnya. Kesadaran masyarakat tidak lagi untuk membela agamanya dari rongrongan musuh-musuh Allah. Dan hari ini di Palestina pun kenapa kita lemah kan begitu juga kan? Tinggal segelintir saja, Pak, yang berjuang. Makanya kalau kita insya Allah ke depan, ya, kalau ada yang macam-macam lagi dengan kita, gimana Pak? Kita kasih aja ke Pak Heri sendiri yang berjuang, atau kita sama-sama semua, Pak? Hah? Gimana Pak? Pak Heri aja. Gampang, Pak Heri ditangkap. Udah. Ya, mudah-mudahan nggak begitu, Pak ya. Kita punya kesadaran semua. Kutiba alaikumul qital. Artinya apa? Diwajibkan oleh Allah. Ya, kapan fardu ain, kapan fardu kifayah. Ya. Mungkin ke Palestina bagi kita hari ini fardu kifayah. Karena memang ada pejuang gugur kewajiban kita. Tapi bukan tidak mungkin Indonesia akan terjadi seperti zaman Belanda sama Jepang. Tapi ini penting, Pak, penting. Mulai sekarang kita tanamkan kepada jiwa-jiwa Muslim itu untuk punya niat apa, Pak? Untuk punya azam apa? Berperang di jalan Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal, Pak, di dalam surat Al-Anfal ayat 65, Allah menyuruh nabinya, Pak, menyuruh nabinya. Apa yang disuruh oleh Allah kepada nabinya? Coba buka nanti surat Al-Anfal, Pak, ayat 65. Ya ayuhan nabi, kata Allah, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, harridil mu'minina 'alal qital, kata Allah. Kobarkan kepada orang-orang beriman berperang.